Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Order, Bab 231-240, Dongeng Donghua. Bab 231, Sang Yuren Xiaosu. Tidak disukai dan ditinggalkan, tetapi karena semua orang dengan suara bulat meminta orang untuk membantu orang tua itu untuk membantu menulis bait festival musim semi, kali ini orang sudah menulis. Jika Anda tidak mempostingnya, maka itu tidak terlalu memalukan. Bahkan, bait festival musim semi juga merupakan semacam prospek untuk tahun baru, senang saja. Rumah kayu sederhana juga didirikan, untuk membuat rumah lebih hangat, semua orang juga melepaskan kulit dari serigala dan mencuci mereka, ketika mereka dikeringkan, mereka dipaku di luar rumah. Sehingga rumah tidak harus berventilasi. Ketika rumah itu dibangun, Ren Xiaosu dan Li Qingzheng mengemudikan truk ke kota pasar dan membawa Wang Fugui, Yan Liu Yuan dan Jiang Wu kemana-mana. Namun, omong kosong ini menghentikan mereka, sekarang bagian luar kota pasar telah berbeda dari masa lalu. Jika Anda menjemput orang pada saat ini, saya khawatir Anda akan membuat kesalahan. Tunggu 2 hari lagi sebelum Anda pergi. Ren Xiaosu tertegun, apa yang terjadi? Li kehilangan brigade tempur, kata Hu. Semua orang di tempat ini tercengang, berapa ribu orang dalam pertempuran. Apakah kamu tersesat saat kalah? Omong kosong, ini benar-benar hilang ketika Anda mengatakannya, jadi sekarang seluruh 108 penghalang benar-benar bela diri, dan parit digali. Jika Anda pergi ke sana, Anda tidak akan bisa memasuki kota. Ren Xiaosu mengerutkan kening, apa yang harus saya lakukan? Tunggu sehari, kata omong kosong, aku akan menyelesaikan ini untukmu. Ketika Ren Xiaosu mendengarkan, dia tidak lagi mengatakan apa-apa, dia juga ingin melihat bagaimana omong kosong disiapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam 2 hari terakhir, semakin dekat ke tahun, semakin sedikit omong kosong. Semua orang sering melihat bahwa pada siang hari, duduk di tebing di sebelah pos adalah hari orang tua itu tidak melakukan apa-apa, hanya melihat ke kejauhan. Ren Xiaosu pergi ke omong kosong dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu merindukan keluargamu? Hu berkata bahwa dia mengabaikannya. Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu tidak ada kerabat selain cucu? Omong kosong menatapnya, tidak apa. Aku melihatmu aneh setiap hari, Ren Xiaosu khawatir. Jika kamu tidak mau menyerah, mari kita beribadah sebagai saudara laki-laki dengan nama keluarga yang berbeda. Aku memiliki adik laki-laki. Ketika kita dapat mengikuti contoh Tao Yuan Sanji. Roll omong kosong tidak terlalu lapang, siapa yang lebih murah di sini, cucuku lebih tua darimu. Ren Xiaosu sedikit enggan mengatakan itu akan menjadi tahun baru, dan dia tidak akan datang untuk bersatu kembali denganmu. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata omong kosong. Pada saat ini, Ren Xiaomei tiba-tiba merasa bahwa omong kosong mungkin merencanakan acara besar, dan cucu itu sangat penting dalam seluruh rencana. Tunggu, apakah cucumu bermarga Li? Omong kosong tersenyum dan tersenyum padanya, nama keluarga Li lebih dari itu, yang mana menurut Anda? Ren Xiaosu hidup, dia seharusnya memikirkan masalah ini, jika cucu itu benar-benar orang yang menebaknya sendiri, maka banyak perilaku tampaknya menjelaskan bagian itu. Keesokan paginya, gunung itu mengendarai kendaraan off-road, dan Xiao Xiao memperkirakan bahwa ia sedang mencari-cari omong kosong. Tetapi saya melihat 2 petugas di dalam mobil, dan dengan 2 set seragam militer tambahan, omong kosong di halaman menunjukkan kepada mereka bahwa Xiaosu dan Li Qingzheng, beri mereka 2. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apa ini? Kamu ingin masuk dan keluar dari kota pasar, kamu harus mengenakan gaun ini, kata omong kosong itu. Ini adalah seragam militer reguler milik Li, Ren Xiaosu kaget. Tapi apakah itu tidak untuk memeriksa dokumen masuk dan keluar dari kota pasar? Jika tertangkap, aku takut itu akan mati dengan sangat buruk. Namun, kedua perwira itu mengatakan pada saat itu, kami semua siap.
Katanya, mereka benar-benar memberi Ren Xiaosu sebuah buku kecil biru, biarkan Xiaosu membukanya. Ini ternyata kartu petugas militer Li, diberi nomor, dicap, dan bahkan foto Ren Xiao. Dia tidak tahu kapan dia diam-diam mengambil foto. Nonsensei berkata, film ini telah dihancurkan, Anda tidak perlu terlalu khawatir, jumlahnya benar, pangkat kapten juga benar, semuanya benar, Anda adalah bawahan saya sekarang. Yang akan memeriksa tidak akan memiliki masalah. Tapi tidak ada yang harus berani memeriksa urutan tempur kita. Lagi pula, prajurit normal cukup takut dengan departemen penyelidikan khusus kita. Ren Xiaosu diam, dan pengaruh lelaki tua itu pada Li terlalu besar. Bagi banyak orang, status tentara reguler Li, seperti yang didambakan, sama dengan mengirim hadiah kecil di tangan orang lain. Dan pihak lain memberi dirinya identitas ini, saya khawatir ada tujuan lain, kan? Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa rubah tua dapat melakukan hal-hal tambahan. Daripada meminta dia untuk memberikan status sebagai perwira, lebih baik mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Ren Xiaosu penasaran, kamu tidak takut aku akan melakukan hal lain dalam posisi ini? Omong kosong, hanya kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Setelah makan siang pada siang hari itu, Ren Xiao dan Li Qingzheng pergi. Dua orang mengenakan seragam militer Li. Wajah Li Qingzheng bersemangat, saya hanya tentara reguler Li. Apakah mungkin untuk memasuki penghalang? Apakah kamu ingin memasuki penghalang? Ren Xiaosu penasaran. Li Qingzheng tersenyum tanpa ragu, siapa yang tidak ingin memasuki penghalang? Saya mendengar bahwa penghalang tidak ditutup pada malam hari, bahkan pencuri sekalipun. Itu mengecewakanmu, kata Ren Xiaosu dari jendela. Aku tidak berpikir ada hal baik di penghalang. Sebaliknya, itu lebih nyaman di pasar. Li Qingzheng berkata sekilas, saya tidak percaya, Anda harus membohongi saya. Lagi pula, peramal itu berkata bahwa saya bisa memasuki penghalang dalam hidup saya percaya ini. Ren Xiaosu tersenyum dan tidak berbicara, dan kehidupan yang dapat dipercaya tidak sebaik dirinya. Ketika pos pemeriksaan kota Praja dikeluarkan, ketika keduanya mempresentasikan dokumen mereka. Pihak lain hanya melihat kata-kata dari divisi investigasi khusus militer dan wajah mereka sangat berubah. Mereka dengan cepat membiarkan Xiaosu dan Li Qingzheng lewat. Dan Wang Fugui, mereka sudah mengemasi barang-barang mereka, menunggu Ren Xiaosu. Ketika Xiaosu mengatakan bahwa dia akan mengambilnya di pos untuk tahun baru, tidak ada yang meragukan apakah Ren Xiaosu bisa melakukannya. Sekarang Xiao benar-benar mengambilnya. Tas besar semua orang seperti pergi jalan-jalan, tidak sama sekali. Sejalan dengan ketegangan di kota pasar. Ketika kakak perempuan di toko kelontong sebelah melihat seragam militer di tubuh Xiaosu, dia berhenti, bagaimana itu bisa menjadi prajurit tentara Li? Apakah itu bukan tentara-tentara swasta terakhir kali? Pada saat itu, dia masih memandang rendah prajurit tentara swasta Ren Xiaosu, dia tahu bahwa dia adalah prajurit tentara reguler yang asli. Dia tahu betapa sulitnya untuk pasukan reguler Li. Selama waktu ini, karena toko kelontong Wang Fugui di sebelahnya, bisnisnya anjlok. Dia dulu memintanya untuk membeli barang-barang. Sekarang, Wang Fugui melakukan bisnis dengannya. Dan Anda lebih bersedia pergi ke Wang Fugui untuk membeli barang-barang. Karena itu, setiap hari saya menyaksikan Wang Fugui panas dan sibuk, dia semakin terlihat. Ketika Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan mengepak barang-barang mereka, kakak perempuan itu menyelinap ke kamp militer yang ditempatkan di luar kota pasar. Bab 232. Di luar cabang. Yang lain mungkin tidak memperhatikan bahwa kakak perempuan itu pergi, tetapi Yan Liuyuan memperhatikan, dan harus mengatakan bahwa pada akhir keluarga. Xiaosu dan Yan Liuyuan adalah yang paling waspada terhadap dunia luar. Ini juga merupakan poin yang paling meyakinkan bagi Ren Xiaosu. Dia berbisik kepada Xiao dan berkata, saudaraku, wanita di sebelah itu takut memiliki kehidupan. Ren Xiaosu melirik ke belakang kakak perempuan yang pergi. Dia memikirkannya dan berkata, tidak takut. Ketika mengemasi barang-barang, Wang Fugui mengambil buku rekening dan berkata dengan bersungut-sungut di sebelah Ren Xiaosu, toko grosir ini sekarang sangat stabil. Penduduk yang membeli bahan makanan datang ke sini untuk membelinya. Beri mereka 1 milet kecil.
Ren Xiaosu tertawa dan melirik Firaun, aku punya waktu yang baik untuk memeriksa akun, aku tidak perlu khawatir ketika kamu menanganinya. Cepat dan bawa kamu ke pos kami untuk melihat 8 besar. Kembalilah. Posnya bagus sekarang, tetapi itu adalah bagian dari benteng. Setelah tahun baru, tidak ada yang begitu peduli. Tetapi jika seseorang memeriksa setelah tahun baru bahwa mereka telah mengambil alih keluarga mereka, saya khawatir akan ada masalah. Selain itu, Wang Fugui, yang tinggal di kota pasar, cukup baik. Yan Liu Yuan, hantu mesin kecil, masih bisa bertanya tentang banyak kecerdasan sebagai teman wanita. Yan Liu Yuan berada di sisi saluran kecil. Saudaraku, Li Shizhen juga tiba-tiba mulai melewati Su Xianchu. Apakah kamu? Batuk, Ren Xiaosu melirik Yan Liu Yuan, jangan bilang pergi. Yah, Yan Liu Yuan mengangguk dengan cerdik, jangan khawatir, mulutku ketat. Pada saat ini, kakak perempuan tetangga toko kelontong bergegas dengan sekelompok tentara, dan masih jauh dari kejauhan, kakak perempuan itu menunjuk ke Xiao Xiao untuk membuka pintu dan berteriak. 2 orang, mereka datang ke kota bulan lalu. Pada saat itu, yang lebih tua masih mengenakan seragam militer tentara swasta. Akibatnya, itu diganti dengan seragam militer tentara reguler, dan itu sebenarnya kapten-kapten. Secara umum, bahkan jika orang-orang biasa melihat epaulet, mereka tidak tahu apa sisi yang lain. Tapi hambatan ke toko kelontong baik-baik saja, bagaimana Anda tidak tahu ini? Para prajurit akan dikepung oleh Xiaosu dan yang lainnya, dan seorang letnan akan maju untuk melihat Ren Xiaosu, urutan operasi manakah yang kamu ambil kartu perwira militer itu. Ren Xiaosu dan Li Qingzheng saling memandang. Akibatnya, Ren Xiaosu hanya meraih dan pergi ke kartu petugas militer. Di sebelahnya, suara baut terdengar. Moncong lebih dari selusin lubang hitam menunjuk ke arah mereka. Kakak perempuan dari toko kelontong tersenyum terbuka. Jika ada masalah dengan identitas prajurit muda, maka toko kelontong Wang Fugui pasti tidak akan berfungsi lagi. Ren Xiaosu tersenyum dan mengeluarkan kartu petugas dari sakunya dan menyerahkannya kepada prajurit di depannya. Dia dengan tenang tersenyum, tidak banyak orang yang berani menyelidiki detektif di tahun ini. Li Qingzheng menghirup udara dingin. Dia menemukan bahwa Ren Xiaosu benar-benar tidak bingung sama sekali, dan itu terlalu mirip dengan ketenangan luhur ketika dia berbicara omong kosong. Petugas yang berlawanan mengerutkan kening pada kata-kata dari Departemen Penyelidikan Khusus, dia membuka kartu perwira militer dan melihat foto-foto, segel, nomor. Dan investigasi khusus militer yang menarik perhatian Ren Xiaosu. Ketika dia flat, dia pasti panik. Di tempat Departemen Investigasi Khusus, orang-orang yang masuk tidak keluar. Tapi dia memikirkannya, keraguan Ren Xiaosu pada mereka memang terlalu banyak. Para prajurit reguler belum memiliki tubuh dan postur yang sama setelah dilatih, dan urin Li Qingzheng dalam seragam militer agak seperti palsu. Petugas itu berkata dengan dingin, apakah Anda seorang petugas divisi investigasi khusus? Kami masih perlu memeriksanya. Setelah itu, ia memerintahkan bawahannya untuk datang dengan mesin tamparan. Saya melihat bahwa mereka memasukkan nomor sertifikat perwira militer Ren Xiaosu, dan mereka menunjukkan foto Xiaosu. Petugas menghirup udara. Dia kemudian menamparkan kembali dan menamparkan toko kelontong ke lantai, dan kemudian berbalik untuk memberinya milet kecil, maaf Pak. Ren Xiaosu mengambil kartu petugas kembali dan dengan hati-hati memandang ke pihak lain, aku sekarang curiga kamu adalah mata-mata. Aku ingin menganiaya petugas Li. Apakah jam tangan di pergelangan tanganmu merupakan alat komunikasi antara mata-matamu? Ketika petugas mendengar ini, dia dengan cepat mengambil arloji dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu, tolong bawa petugas itu untuk diperiksa. Saya di sini untuk membawakan Anda beberapa produk lokal. Ya, Ren Xiaosu menyapu matanya ke orang lain, apakah kamu memiliki benda mencurigakan di tubuhmu? Aku curiga kamu adalah tersangka penyelundupan. Akibatnya, seorang prajurit terkenal ragu-ragu dan berkata, Tuan, Departemen Investigasi Khusus Anda tidak memeriksa penyelundupan. Ren Xiaosu terdiam sesaat, kami sekarang memeriksa. Li Qing menonton adegan ini di sebelahnya. Baru-baru ini, dia yang menerima suap. Tapi sekarang dia seperti Xiaosu, dia bisa bangun dengan kartu, tapi dia jauh lebih baik daripada dia.
Para prajurit datang dengan cara yang mengesankan, dan sekarang mereka berdiri dalam barisan dengan mata rendah alis. Uang di saku mereka telah diambil sebagai bukti yang diduga dari musuh. Oke, Ren Xiaosu melambaikan tangannya, kembali, tiba-tiba aku merasa bahwa kamu ragu. Saya harus mengatakan bahwa sangat mudah untuk menggunakan identitas ini yang telah dia atur untuknya. Kakak perempuan di sebelah lantai berbaring agak pusing. Ketika dia baru saja bangun, tamparan petugas datang lagi, bawa dia kembali padaku, sesuatu yang tidak bertahan lama. Sekelompok tentara membawa kakak perempuan itu pergi, dan Xiaosu memandangi bagian belakang keberangkatan mereka dan menghela nafas. Sekelompok orang baik, ayolah, kembali dan bawa begitu banyak souvenir, sederhana. Mengatakan, dia menyerahkan arloji souvenir kepada Wang Fugui, sebelum Wang Fugui menyuap arlojinya kepada Li Qingzhen untuk menyelamatkan gadis-gadis itu dari bekerja. Li Qingzhen ragu-ragu untuk waktu yang lama, saya menjual semua jam tangan yang saya berikan kepada saya sebelumnya, atau saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak putih untuk membantu kami. Mari kita ambil, kita tidak begitu pelit. Hei, Li Qingzhen senang, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana kelihatannya Ren Xiaosu adalah pemimpin tim. Kembali ke jalan, Yan Liu Yuan bersemangat di belakang gerbong, saudaraku, apakah tugasmu menyenangkan? Ini sangat menyenangkan, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Apakah kamu melakukannya setiap hari? Setiap hari adalah pergi ke kelas, makan daging, pergi ke gunung dan berjalan-jalan untuk menggali beberapa sayuran liar dan jamur, dan Anda dapat menangkap kelinci, kata Ren Xiaosu. Ada banyak kelinci di pegunungan. Ketika Anda pergi, saya akan mengajari Anda cara melakukan perangkap kelinci. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba berpikir bahwa meskipun Yan Liu Yuan juga orang yang luar biasa, tidak ada cara untuk membela diri. Bisakah dia memberi Yang Liu Yuan poin pertama untuk mengumpulkan robot nano? Ketika kembali ke gunung, Ren Xiaosu melihat bahwa omong kosong itu membawa telepon satelit dan menjelaskan. Departemen investigasi khusus kami tidak memeriksa penyelundupan. Ya, benar-benar tidak memeriksa, ini jelas-jelas salah paham. Kita belum memeriksa dengan inspeksi arti kekuatan untuk merebut kekuatan. Bab 233. Dengan satu sentuhan rambut. Omong kosong selalu sangat menyenangkan sepanjang hari, bermain pukulan di pagi hari, dan kemudian memberikan kelas anak-anak, biarkan Xiaoxi tetap tidak betapa nyaman dan nyamannya. Seperti tebakan Ren Xiaoyan, dia awalnya membiarkan orang lain mengirim Yan Liu Yuan dan yang lainnya secara langsung, jadi lebih banyak masalah. Namun ia masih memiliki tujuan sendiri. Jika dia langsung menjemput Yan Liu Yuan, Wang Fugui dan yang lainnya, bagaimana dia bisa meninggalkan Xiaosu? Tujuan lain tidak penting, saya bisa membiarkan Ren Xiaosu meninggalkan pos sepanjang hari, dia merasa layak mendapatkan pekerjaan bagi Ren Xiaosu untuk mendapatkan status tentara regulerly. Ini bukan masalahnya, Ren Xiaosu adalah 1 hari penuh, dan butuh 6 jam untuk bolak-balik, itu akan menjadi 8 jam setelah tertunda. Ini seperti liburan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang mengirim panggilan telepon pada suatu hari, mengatakan bahwa Direktur Departemen Audit kejam. Pada awalnya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, akal. Suami kaget saat itu. Apakah kamu tidak akan menjemput orang, mengapa kamu ingin memeriksa dan menyelundupkan? Pada titik ini, dia menutup telepon dan menatap Ren Xiaosu, apakah Anda akan memeriksa penyelundupan itu? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, bantu departemen Anda mengembangkan bisnis baru Anda. Luar biasa. Ngomong-ngomong kosong berkata, saya meminta Anda untuk membantu kami memperluas. Mengapa Anda tidak berada di sekitar departemen pesanan? Ren Xiaosu tidak senang, kamu belum mengaku bahwa kamu tidak bisa mengutarakan. Bagaimana aku bisa bertanya sebelum aku pergi? Aku berkata bahwa kamu tidak takut aku mendapat masalah, apa yang kamu bicarakan. Ketika saya berbicara dengan mata saya siap untuk mengenangnya. Pada saat ini, Yan Liu Yuan tiba-tiba muncul dan berkata, halo kakek. Ngomong-ngomong kosong, melihat Yan Liu Yuan putih dan bersih, gas tiba-tiba menahan diri dan tersenyum, halo.
Ya, kata Yan Liu Yuan, dengarkan saudara saya yang menyebut Anda, dia berkata bahwa Anda bisa menjadi luar biasa, terutama terpelajar, dan ketika Anda mengajar, Anda akan menjadi orang yang sepengetahuan Anda. Hahaha, membunyikan omongan kosong menghilang, apakah anak itu benar-benar mengatakannya? Ya, kata Yan Liu Yuan, jadi jangan marah, dia tidak disengaja. Lupakan saja, aku tidak marah, kata omong kosong itu, dan tersenyum, kau harus meletakkan barang-barang di rumah. Mari kita mulai memasak untukmu. Oh, ada begitu banyak boneka wanita. Terima kasih atas kakek omongan kosongmu, kata Yan Liu Yuan, yang memutar dan memutar ke mata Xiao Su. Pertengkaran pecah menjadi tidak terlihat, dan Xiao Su agak sedih. Yan Liu Yuan bisa menjadi teman wanita di kota, dan itu adalah hadiah. Fei Hua itu menonton Ren Xiaosu berkata, adikmu lebih masuk akal daripada kamu, dan dengan cepat membersihkan rumah. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pada saat ini, Chen Invincible membawa Xiao Yu Sister dan mereka mengunjungi seluruh pos. Posnya tidak besar. Setelah mengunjungi rumah itu, saudara perempuan Xiao Yu mengerutkan kening. Ulah. Yan Liu Yuan berbisik, baru-baru ini, Xiao Yu Ji sedikit cemburu. Kami sangat takut berada di rumah. Kami tidak ingin mencuci tangan sebelum makan, dan orang kaya dan paman seperti ini. Datang dan datang, semua gadis menggunakan alat pembersih, mari kita bersihkan rumah terlebih dahulu. Xiao Yuji mengoordinasikan siswa perempuan bersama, seperti pembantu rumah tangga besar. Dan siswa perempuan juga mendengarkan kata-katanya. Awalnya, pos ini adalah sekelompok orang besar, dan sebagian besar dari mereka masih merupakan emigran. Dak percaya ini tempat mereka dulu tinggal. Xiao Yuji, mereka bahkan menyeka kaca jendela, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi cerah, dan diselenggarakan dengan baik. Ren Xiaosu menghela nafas, Xiao Yuji lebih dan lebih seperti wanita baik di rumah. Di pos, misalnya, Li Qingzheng, menonton sekelompok gadis masuk dan keluar dari rumah membersihkan, mata dengan melihat lurus-lurus. Dan setiap kali siswa perempuan melihat Ren Xiao dan Yan Liu Yuan, mereka semua menunjukkan senyum manis. Sekelompok pria besar duduk di sebelah api melingkar, dan Li Qingzheng berkata itu masih kecil. Setelah itu, mereka hampir kehabisan air mata iri. Pada saat ini, Xiao Yuji berdiri di pintu dan menghela napas lega, aku akhirnya selesai membersihkan. Dia melirik api di atasnya, bagaimana saya bisa makan? Saya akan memberi Anda beberapa hidangan vegetarian. Wang Fugui tersenyum pada Ren Xiaosu, keluarga sekarang bergantung pada Xiao Yu untuk menyapa, atau itu bisa dikacaukan dalam pot bubur. Xiaosu, sepertinya nama Li akan bertarung, apakah itu akan berdampak besar pada kita? Ren Xiaosu berkata, di mana 88 penghalang itu ditemukan? Tidak, Wang Fugui menenangkan kepalanya, tapi kamu bertanya pada orang tua itu, sepertinya dia tahu banyak. Ren Xiaosu memandang omong kosong atau Fei Hua itu karena dia khawatir dia akan diperlakukan sebagai musuh. Lagi pula, dia berpikir bahwa omong kosong itu adalah perwira tinggi Li yang jelas-jelas berpihak pada Li. Ren Xiaosu menyapa semua orang yang duduk di sebelah api unggun, dan dia duduk di sebelah omongan kosong, apakah Anda tahu di mana penghalang 88 berada? Penghalang 88 yang. Suaminya mengejutkan Xiaosu, apa yang kamu tanyakan ini? Saya juga mengatakan dengan lugas. Kami sebenarnya sedang bersiap untuk pergi ke penghalang ke-88. Hasilnya adalah para calon datang ke sini, kata Ren Xiaosu. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu banyak berpikir sekarang, kata Fei Hua atau omong kosong, penghalang 88 ada di timur laut dari penghalang 108. Masih ada 3 penghalang di antara Anda. Anda mungkin bisa melewatinya, tetapi bagaimana orang-orang di sekitar Anda lewat? Apakah ini benar-benar akan bertarung? Ren Xiaosu bingung. Tidak hanya itu, bahkan King juga mengirimkan pasukan ke 3 persimpangan, kata Hu dan mengamatinya dan berkata, sekarang Li belum menyelesaikan tubuh eksperimental dari penghalang 109. Akibatnya, perang telah dimulai, dan kamu ingin melintasi medan perang. Untuk pergi ke penghalang 88 Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan kematian dan cedera teman, kerang dan peluru di medan perang mungkin tidak bermata panjang. Ren Xiaosu mengerutkan kening, kalau begitu kita tidak akan memiliki apapun di pos ini.
Mari kita sembunyikan di sini dulu. Omong kosong mendesah, kekuatan Li mungkin tidak cukup. Mungkin pasukan pribadi yang menarik pos akan berada di garis depan sebagai umpan meriam. Bab 234. Rahasia satu sama lain. Ren Xiaosu, informasi mereka tentang dunia luar di pos ini agak tersumbat, bahkan jika Yan Liu Yuan terus bertanya tentang berita itu, ia hanya menyentuh ujung gunung es. Jadi mereka tidak tahu bahwa perang antara Li, Yang dan Qing akan pecah. Tidak ada perang di gurun ini untuk waktu yang lama, dan umat manusia baru saja mendapatkan kembali vitalitasnya dan perang akan segera datang. Terkadang Xiaosu berpikir, sangat sulit bagi semua orang untuk melewati bencana bersama, mengapa mereka harus saling bunuh. Menurut omong kosong, Li awalnya ingin membersihkan tubuh eksperimental di penghalang 109 dan kemudian meluncurkan perang, dan telah mengirim brigade tempur, tetapi waktu tidak akan menunggu Li. Dan Yang dan Qing tidak akan menunggu Li. Badan-badan eksperimental di 109 penghalang tidak hanya mengancam Li, mereka juga sangat dekat dengan 111 penghalang Qingxi, jadi jika Anda ingin bertarung, maka Anda akan bertaruh pada sisi percobaan yang mana. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah Ren Xiaosu kemungkinan akan dikirim ke medan perang, dan dia terlalu khawatir untuk meninggalkannya. Bahkan jika Anda bersembunyi di pegunungan yang dalam di belakang Anda, itu juga tidak aman, karena hutan ini merupakan salah satu jalur serangan dari badan eksperimen, jika tidak, Li tidak akan menghabiskan tenaga untuk mengirim posting ini. Bagaimana jika badan eksperimen menyerang penghalang Li? Tanya Ren Xiaosu. Omong kosong memandang Ren Xiaosu dan berkata, faktanya, tidak begitu berbahaya di dekat 108 penghalang. Anda bahkan dapat mempertimbangkan untuk menempatkan mereka ke dalam penghalang. Dalam kasus pertahanan, badan eksperimental tidak dapat dengan paksa menerobos penghalang. Sebelum 109 penghalang itu hanya jarang membela saja. Petik 2. Meskipun penghalang 109 hancur, jika asumsi Li mengenai senjata berat di dinding 108 penghalang, badan eksperimen memang sulit untuk didekatkan. Lagi pula, tubuh eksperimental hanyalah daging dan darah, otot-otot mereka dapat mengunci peluru, tetapi mereka tidak dapat menghentikan kerang. Bahkan badai logam yang dibawa King Lan ke pegunungan dapat membuat mereka mundur. Ini juga King Yu mengatakan bahwa hanya anak-anak yang bisa takut dengan alasan tubuh eksperimental ini. Bagi King, dia tahu betapa mengerikannya senjata panas hari ini. Karena itu, semua orang khawatir bahwa jika mereka menyelinap di medan perang di gurun itu akan menimbulkan masalah, tetapi dalam pertempuran melawan kota, semua orang tidak begitu khawatir. Ren Xiaosu bertanya, Hu berkata, bisakah Anda membantu mereka memasuki penghalang dan membiarkan mereka hidup sementara? Omong kosong tersenyum, kamu bisa melakukannya sendiri sekarang, kekuatan kapten hebat. Namun, ketika sampai pada hal ini, omong kosong itu tiba-tiba menambahkan, tapi aku memperingatkanmu untuk tidak menyalahgunakan kekuatan. Anda dapat yakin, saya tidak akan memeriksa penyelundupan lagi. Ren Xiaosu terkejut mengetahui pada saat ini bahwa Departemen Penyelidikan Khusus dapat mengirim orang ke dalam penghalang. Kekuatan ini cukup besar. Orang tua itu dalam posisi ini, tetapi dia tidak berdiri di sisi Li. Dia tidak tahu apakah pejabat senior Li akan takut ketika mereka mengetahui kebenaran. Ren Xiaosu penasaran, apakah kamu takut aku memberitahumu? Omong kosong berkata sambil tersenyum, kamu tidak takut aku mengatakannya pada Li, apakah kamu berburu prajurit nano mereka? Keduanya diam. Ren Xiaosu tahu bahwa omong kosong itu adalah rubah tua. Kelainannya pasti diperhatikan oleh pihak lain, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain akan tiba-tiba menghancurkan lapisan kertas jendela ini. Tetapi karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, maka tidak ada yang akan mengatakan siapa. Dalam pandangan Ren Xiaosu, omong kosong lebih tentang keinginan untuk membangun semacam persahabatan atau aliansi dengan dirinya sendiri. Landasan kepercayaan ini adalah di satu sisi rahasia satu sama lain, di sisi lain, cucu yang lain. Li Altar. Hu mengatakan bahwa ia telah berada di posisi tinggi Departemen Penyelidikan Khusus selama bertahun-tahun untuk mencegah keluarganya terlibat. Ia bahkan menyembunyikan putrinya sendiri dan bahkan tidak bertanya. Namun, putrinya dipaksa mati oleh Li.
Li terlalu besar, begitu besar sehingga bahkan jika dia hebat, dia tidak akan bisa bergerak sebagai letnan senior di Departemen Penyelidikan Khusus. Lagi pula, tentaranya setia kepada konsorsium Li, bukan omong kosongnya. Tetapi situasi ini berubah sepenuhnya setelah Li Sentan menjadi seorang pembisik iblis. Pemuda yang keluar dari rumah sakit jiwa memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Di samping api unggun, para siswa perempuan menyanyikan lagu-lagu, dan sekelompok bangsawan kasar di sebelah mereka tidak berani berteriak, karena takut mengganggu nyanyian para gadis ini. Xiao Yuji mengenakan celemek untuk memasak di dapur. Ketika mereka datang, mereka membawa barang-barang dari kota pasar, dan ada wadah ikan dan udang yang akhirnya didapat Fir'aun dari penghalang. Li Qingzheng tiba-tiba berkata, ini mungkin festival musim semi paling baik yang pernah saya miliki sejak saya berusia 29 tahun. Ren Xiaosu memandangnya dan tersenyum, aku tidak ingin kau mengatakan bahwa kita telah sengsara selama festival musim semi. Bukan, kata Yan Liuyuan sambil tersenyum, ini sangat bahagia. Kita akan berlari di lereng bukit yang sangat panjang. Lihatlah kembang api di penghalang. Kembang api dapat dilihat. Namun, pada saat ini, gunung itu tiba-tiba muncul dengan kendaraan off-road, seorang petugas datang ke omong kosong dan berbisik sebentar, sementara wajah omong kosong itu menjadi semakin bermartabat. Ren Xiaosu memandang omong kosong itu dan bertanya, apa yang terjadi? Omong kosong berkata kepada Ren Xiaosu, setelah akhir tahun, saya siap untuk mengirim keluarga saya ke penghalang. Perang telah dimulai. Ren Xiaosu, tentu saja, ada 1 jam festival musim semi, yang tiba-tiba akan bertarung pada malam tahun baru. Non-sensei mengatakan, markas komando Li telah mengeluarkan komando penggerebekan, dan sekarang pasukan garis depan telah mulai memasuki daerah yang dikuasai Yang, dan akan diliputi oleh perang dalam beberapa jam. Jangan makan dan pergi lagi. Ren Xiaosu dengan tenang bertanya. Omong kosong tersenyum, kupikir aku bisa mendapatkan tahun yang baik. Aku bahkan tidak makan malam tahun baru. Sayang sekali, aku takut pada apapun. Hal-hal di dunia ini selalu tidak memuaskan. Pada saat ini, Xiao Yuji keluar dari dapur dan memegang beberapa kotak makan siang di tangannya. Omong kosong, aku memasukkan semua makanan, kamu makan di jalan. Omong kosong, dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Tiba-tiba omong kosong menatap Ren Xiaosu dan bertanya, Ren Xiaosu, apakah Anda tahu apa itu hukum Murphy? Jika semuanya memburuk, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, itu akan selalu terjadi. Populernya, takut. Apa yang akan terjadi? Petik 2. Ren Xiaosu tertegun, bagaimana kamu mengatakan ini? Apakah kamu pikir kita hidup dalam mimpi, atau apakah kita hidup dalam kenyataan? Pasti dalam kenyataan, jangan percaya aku untuk mencobanya untukmu, kata Ren Xiaosu. Tetapi kenyataan adalah tentang probabilitas. Hanya di dalam mimpi kau akan takut pada apapun, bukan? Setelah berbicara tentang kalimat ini, dia berbalik dan tersenyum dan berbalik, aku lebih suka, sekarang adalah mimpi. Ren Xiaosu selalu merasa bahwa selalu ada sedikit kesedihan di hati lelaki tua itu. Bab 235. Pertunjukan Cross Talk King Yi. King Shi, 111 hambatan. Pada saat titik 0 berlalu, bel perunggu di tengah penghalang itu diketuk oleh staf King. Lonceng kedamaian yang mewakili tahun baru menyebar, dan kemudian banyak orang yang memiliki uang untuk membeli petasan menyalakan petasan di depan rumah mereka. Anak-anak juga menonton jalanan dengan penuh semangat. Mereka mengenakan pakaian baru dan memegangnya di tangan mereka. Petasan kecil yang dipindahkan dari petasan sangat senang. King Yan berdiri di halaman villa, dan rambutnya tumbuh banyak karena dia dan Luo Wei, yang berada di bawah tahanan rumah, bahkan tidak bisa mendapatkan penata rambut. Tiba-tiba, seekor burung gagak terbang dari langit malam, dan burung itu terbang melalui suara petasan, tetapi itu tidak terpengaruh. King Yu mengangkat tangannya dan gagak jatuh di lengan King Yu. King mengambil sepotong kecil roti dan tersenyum, jangan menyerah, makanan kami sangat langka. Waktu semakin lapar. Petik 2. Burung gagak menundukkan kepalanya dan menjilat roti itu ke dalam mulutnya, sementara dinasti King tersenyum dan membantu bulu-bulunya. Burung gagak hitam selalu menjadi lambang kesialan di mata masyarakat, karena di mana ada orang mati suka terbang kemanapun. Namun,
King Lan tidak menghindari gagak ini, tapi itu seperti cinta yang tulus. Tatapannya beralih ke kaki gagak di mana tabung bambu kecil terpasang, dan tabung bambu dilepas dan bagian dalam kertas dikeluarkan. Semakin banyak senyum, semakin tebal senyumnya. Oke, surat itu telah dikirim, kembali dan biarkan tuan rumahmu memberimu sesuatu untuk dimakan, tahun baru yang besar ini tidak akan membiarkanmu beristirahat. Kata King Yu dan kemudian menggelengkan lengannya, gagak besar tiba-tiba meluncur 2 kali lipat sayap terbang ke malam. Ketika King Lu berjalan ke villa, Luo Wei ada di sofa, kamu mengatakan bahwa orang-orang tua King Shi terlalu banyak. Mereka tidak memberikan makanan yang cukup untuk tahun baru, jangan biarkan potongan rambut, dan sering memotong air dan listrik. Kami adalah para pahlawan King Shi, saat ini bagi kami. King Xiao tersenyum dan berkata, kamu bisa makan sepotong rotiku, yang telah meninggalkan penghalang dijaga oleh trik. Apakah itu kesalahan kita? Luo Wei tidak bahagia, siapa yang bisa memikirkan gempa bumi yang tiba-tiba, dan ini adalah tahun baru, bagaimana Anda bisa lapar pada saat tahun baru ini? Jangan khawatir, kata King Xiao sambil tersenyum, hari ini akan segera berakhir. Pada saat ini, bel pintu berbunyi di luar, dan Luo Hao mengambil pantatnya dari sofa, apakah itu untuk kita? Kecoakmu tidak begitu baik. Dia menggali pikirannya dan memeluk paha King. Bagaimana dia bisa mengambil risiko didorong keluar untuk membantu kami? Dinasti King berkata, sekarang ini adalah garis yang baik dengan kita. Waktu. Pertarungan dalam konsorsium selalu kotor dan tercela. Konsorsium King Shi tidak hanya memenjarakan King Yi dan Luo Wei di villa yang sepi ini, tetapi juga mengirim keledai Luo Wei untuk mengurus keduanya. Mungkin karena pejabat presidium merasa bahwa King dan Luo telah mencurigai pengkhianatan keluarga, mereka ingin membiarkan King dan Luo Yi merasakan pengkhianatan orang yang mereka cintai. Luo Wei dan King Yu memiliki ayah yang sama, tetapi mereka bukan ibu yang sama. Luo Yi, yang menggunakan Luo Yi untuk mendapatkan status di dinasti King, sekarang dikirim untuk melihat Luo Wei. Namun, beku ini tidak membaca perasaan lama, tetapi malah mengintensifkan upayanya dalam penjaga. Dan mencoba menggunakan metode penganiayaan terhadap King dan Luo untuk menunjukkan konsorsium tekad untuk menarik garis yang jelas. Mengurangi makanan, air dan kekuatan, dan menolak semua tuntutan King dan Luo, ini adalah hal yang kering. Kadang-kadang orang benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang dapat dilakukannya ketika seseorang meradang. Luo Lan berjalan dan membuka pintu dan berkata, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Jangan mengambil kata ini untuk mengejekku. Kamu bukan orang yang baik. Dia membuka pintu, tetapi melihat seorang pria parubaya berdiri di pintu, memegang piring sambil tersenyum dan menatap Luo. Pria parubaya itu berada di belakang 2 barisan tentara. Sejak perjalanan terakhir, konsorsium telah mengirim pasukan di sekitar villa, bahkan pada malam tahun baru. Luo Yan menatap pria parubaya di pintu dan berkata, apakah ada sesuatu? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menangis? Luo Wei meremehkan, apakah kamu cocok? Pria parubaya itu tidak peduli, dia tersenyum, malam tahun baru, biarkan aku melihat kamu mengambil sedikit makanan. Apa yang harus dimakan? Tanya Luo. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, keluarga saya telah meninggalkan makanan malam ini, saya pikir Anda pasti lapar, jadi saya akan mengirim Anda ke sana. Luo Xiao tersenyum, saya pemula yang makan sisa makanan. Pada titik ini, pria parubaya itu masih di lantai dengan piringnya, jika kamu tidak mau makan, aku tidak segan. Luo Yan tampak muram dan menatap pria parubaya berdarah di seberangnya. King Yu tiba-tiba berbicara kepada pria parubaya itu, hei, keluar dan tunggu sebentar. Pria parubaya itu tertegun, tetapi pidatonya adalah King, dan pemerintahan Jinghu King membuatnya merasa sedikit cemburu. Pria parubaya itu terdiam lama atau meninggalkan villa. Dia berdiri di luar dan melihat kembang api yang muncul dari penghalang. Dia sangat senang. Akibatnya, pintu villa terbuka pada saat ini, dan 2 barisan tentara membanting senjata mereka di ambang pintu, hanya untuk melihat dinasti King dengan Luo Wei dari villa untuk berdiri. King Yu tersenyum pada semua orang.
Pada liburan tahun baru ini, karena hubungan antara kami berdua, kami tidak bisa pulang dan anggota keluarga, kami minta maaf, jadi saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada semua orang. Luo Wei, ya, belasungkawa. King Xiao tersenyum, pertama perkenalkan diri saya, nama saya King Yu, dan yang di sebelah saya adalah Guru Luo Wei. Luo Wei, ya, ini aku. King Yu memandang Luo Wei, karena itu adalah belasungkawa, itu pasti sebuah pertunjukan. Luo Wei, program apa yang kami lakukan? King Yu memandang orang-orang setengah baya, kami akan memberikan kinerja kepada semua orang. Memotong kepala di bulan pertama. Luo Wei, baiklah. Senyum setengah baya tertawa, apakah kalian berdua anak-anak? Apakah kamu memainkan permainan yang tercela? Hei, King Yu meletakkan jari telunjuknya di mulutnya, lalu mengangkat gunting tangan kanannya dan memotongnya di rambut Luo. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, kembalikan itu padaku. King Yan menatapnya dan tersenyum, selamat tahun baru. Sebuah kembang api yang licik di penghalang tiba-tiba naik ke langit, dan cahaya yang bersinar menerangi senyum perayaan itu. Menembak keluar, hanya sesaat dari usaha, pria parubaya di depan dinasti Qing mengeluarkan kabut berdarah, bahkan tubuh dibawa keluar oleh inersia yang hebat. Tatapan Qing bergerak mundur dari kembang api. Dia memandangi dua barisan tentara dan tersenyum, pertunjukan ini, apakah kamu menyukainya? Semua orang takut, mereka mengira perayaan itu hanya untuk orang-orang yang menjijikkan, tetapi saya tidak berharap King Yu benar-benar berkata membunuh dan membunuh. Seorang prajurit gemetar dan berkata, Changqing, Tuan. Apakah Anda takut akan hukuman biro? King Zhen berdiri di tempat yang sama, tetapi ekspresinya ringan dan pucat, tidak, mereka membutuhkanku sekarang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba sebuah mobil mendesis dari jalan yang panjang, dan tanda daun ginkgo pada mobil itu disembunyikan di dalam kembang api. Mobil itu datang ke pintu villa. Sekretaris Presidium Zhou melompat dari mobil dan menyaksikan dinasti Qing dengan dingin berkata, perintah sekarang diperintahkan untuk membuka ke garis depan dan berfungsi sebagai penasihat militer. Setelah mengatakan ini, dia memperhatikan bahwa bagian depan villa itu seperti noda darah. Dia memandangi prajurit itu, apa yang terjadi? Para prajurit berteriak, jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini, orang-orang mereka membunuh kapten. Sekretaris Zhou melihat tubuh yang patah di tanah dan berkata, idiot. Bab 236 awal dari divergensi. Ada 178 hambatan di tanah limbah, dan 178 ada di sisi barat laut, ini adalah bagian paling barat dari seluruh peta penghalang, ada panas musim panas dan sulit untuk ditanggung. Dan musim dingin beku dan ditutupi dengan es dan salju. Seseorang pernah berdiri di dinding penghalang 178 dan memandang keluar, penuh dengan luka dan kebosanan, bahkan sungai itu kuning keruh dan mengalir ke timur. Qingxi, Yangxi, dan Lisi terletak di barat daya seluruh wilayah ini, karena hubungan geografis, ketiga konsorsium ini selalu menjadi tiga yang paling dekat hubungannya dengan barat daya. Sedangkan area konsorsium lainnya terutama bertanggung jawab atas ketidaknyamanan lalu lintas. Juga sulit untuk berkembang ke barat daya. Di antara mereka, Li terletak di bagian selatan negara itu. Dikatakan bahwa itu adalah hutan hujan yang sulit untuk keluar dari selatan. Ada serangga beracun di mana-mana. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa melewati hutan hujan dan terus ke selatan. Namun, hubungan antara gerakan kerak dan iklim lokasi tiga rumah berubah dan semakin dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, ekologi di hutan hujan juga telah mengalami perubahan luar biasa. Li bahkan telah merencanakan untuk memasukkan hutan hujan ini ke dalam wilayahnya sendiri. Membangun penghalang baru. Qingxi terletak di timur Laut Lisi, medannya sulit dipertahankan dan sulit diserang, penghalang 111 bahkan dikenal sebagai kota pegunungan, hanya karena kota itu dibangun di atas gunung. Ini adalah pusat air dan daratan yang sangat penting di barat daya. Yang terletak di cekungan besar, dan selatan berbatasan dengan hambatan Nanzong dan 178. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Zhong telah merencanakan 178 penghalang untuk mengendalikan wilayah barat laut, dan tidak banyak tumpang tindih dengan Yang. Jenis geografi ini ditakdirkan untuk menjadi situasi di mana tiga kaki berada di barat daya rusa, tiga sumber daya tidak dibagi, ada milik Li, Yang, dan Qing.
Perang tidak pernah tanpa alasan, dan sumber daya adalah tujuan dari perang. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah pergi ke dataran tengah di timur pada tahun-tahun awal, di mana mereka lebih makmur dan bahkan di luar hambatan ada permukiman manusia yang besar. Tapi dunia setelah bencana bukan lagi dunia yang mereka tahu. Titik nol dari malam tahun baru-baru saja berlalu, dan omong kosong itu mungkin telah kembali ke penghalang 108. 3 mesin perang akan menimbun militer di 3 persimpangan, menunggu perang nyata untuk melintasi puluhan mil. Yan Liuyuan dan yang lainnya sangat bersemangat pada awalnya, tetapi mereka tidak bisa tidur larut malam, mereka duduk sendirian di api unggun dan memikirkan rencana untuk masa depan. Memikirkan bagaimana membiarkan semua orang hidup dalam perang ini. Menurut omong kosong, dia dapat mengirim Yan Liuyuan dan yang lainnya ke penghalang 108 untuk hidup. Bahkan jika badan percobaan datang menyerang, mustahil untuk menumbangkan penghalang pertahanan, dan perang antara 3 konsorsium tidak itu bisa terbakar begitu cepat. Perang adalah permainan, dan orang-orang pintar tidak bertaruh di seluruh meja sejak awal. Langit bersalju lagi, dan pintu kamar tiba-tiba terbuka. Yan Liuyuan keluar dengan pakaian dan duduk di sebelah Ren Xiaosu. Saudaraku, apakah Anda khawatir tentang perang ini? Yah, jawab Ren Xiaosu. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Yan Liuyuan berbisik, kita bisa hidup sangat baik di hutan tua pegunungan. Ren Xiaosu menatapnya dan berkata, bukankah aku sudah berhubungan dengan dunia luar? Saudaraku, aku tahu kamu ingin pergi ke penghalang ke-88 untuk menemukan seorang adik perempuan, tetapi mengapa dia tidak mendatangimu? Yan Liuyuan berkata. Sebenarnya, aku menemukan posisi penghalang 88, tapi aku tidak ingin mengatakannya karena aku tidak berpikir kita bisa membuat perbedaan ketika kita mencapai penghalang 88. Dia adalah tokoh penting dalam konsorsium yang, dan kita hanya pelacur. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyuan, mereka dulu memiliki pendapat yang berbeda, misalnya, Yan Liuyuan tidak ingin pergi ke sekolah dan ingin memburunya, namun, Ren Xiaosu menolak. Dan keduanya bahkan pecah. Tapi kali ini, Ren Xiaosu menemukan bahwa Yan Liuyuan adalah kata perlawanan dari hati, sehingga bahkan orang-orang di penghalang membencinya. Yan Liuyuan berkata, saudaraku, penghalang tidak menyambut kita. Ren Xiaosu menghela nafas, ketika kamu pulang ke rumah setiap hari ketika kamu pergi ke sekolah di penghalang ke-109, kamu mengatakan bahwa kamu rukun dengan teman sekelasmu. Sekarang sepertinya kamu berbohong. Yah, Yan Liuyuan mengangguk, tidak ada yang ingin berbicara dengan saya dan Dalong, dan bahkan menyembunyikan jauh. Orang tua mereka sangat banyak sehingga mereka takut akan berteman dengan saya. Guru kelas meminta saya untuk menjawab. Masalahnya, karena saya belum belajar, saya tidak bisa mengikuti perkembangannya. Guru akan mengatakan bahwa siswa tidak akan normal, dan orang-orang terlantar itu bodoh. Suatu kali teman sekelas kehilangan sesuatu, semua orang curiga bahwa saya dan Wang Dalong telah mencuri. Ren Xiaosu diam-diam, itu adalah stereotip dari hambatan bagi para pengungsi, adalah dekade kognisi yang melekat pada mereka. Yan Liuyuan melanjutkan, mereka mencari saya dan kursi Wang Dalong. Akibatnya, tidak ada yang ditemukan, tetapi pada waktu itu, Xiao Yuji sering memberi saya uang saku, lebih banyak daripada murid lain. Guru mengatakan kepada saya setelah melihat uang itu. Itu pasti telah dicuri, karena para pengungsi tidak dapat memiliki uang sebanyak itu. Saya mencoba menjelaskan kepada mereka, tetapi itu tidak berhasil. Wang Dalong takut menangis, tetapi saudara, Anda dapat yakin, saya tidak menangis, karena Anda mengatakan bahwa dunia tidak pernah percaya pada air mata, kata Yan Liuyuan. Saudaraku, aku tidak suka penghalang, mungkin adik yang Xiaoying berbeda, tetapi saudara dan teman-temannya. Petik 2. Ren Xiaosu menghela nafas, aku tidak tahu. Jadi, saudaraku, kata Yan Liuyuan dengan tegas, ketika dia datang menemui Anda, jika dia tidak datang, maka Anda tidak akan memiliki arti untuk pergi ke utara di penghalang ke-88. Anda pernah mengatakan kepada saya, jangan biarkan era ini kesedihan telah menjadi kesedihan saya, tetapi kesedihan pada zaman ini telah menjadi kanker di tulang-tulang penghalang. Seharusnya kau memberitahuku waktu itu, kata Ren Xiaosu. Apa yang kamu lakukan? Yan Liuyuan memandang Ren Xiaosu.
Aku akan membunuh kalian semua, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, kita tidak bisa pergi ke utara sekarang. Aku akan mengirimmu ke 108 hambatan besok pagi. Kamu tidak harus pergi ke sekolah. Biarkan Jiang Wu mengajarimu. Ya, meskipun dia hanya seorang guru bahasa, dia juga telah menerima pendidikan yang komprehensif. Lebih dari cukup untuk mengajarimu matematika dan fisika. Yan Liu Yuan mendengar mata di sini dengan ceria, saya suka guru Jiang Wu, saya pikir dia sangat cocok untuk Anda. Orang-orang besar, Ren Xiaosu menatapnya. Namun, pada saat ini, Yan Liu Yuan tiba-tiba mendongak dan melihat ke sisi bukit, biarkan Xiaosu mengikuti pandangannya, tetapi mendapati bahwa Raja Serigala berdiri sendirian, memandang Yan Liu Yuan. Ren Xiaosu cukup yakin bahwa Raja Serigala tidak melihat dirinya sendiri. Adegan ini juga muncul di masa lalu ketika dia melarikan diri. Pada saat ini, dia agak bingung. Raja Serigala sudah memasuki pegunungan dengan serigala. Akibatnya, Yan Liu Yuan datang ke pos. Malam itu, adalah risiko untuk melihatnya. Ren Xiaosu bertanya, apakah Anda pernah memiliki persimpangan dengan Raja Serigala ini? Tidak, Yan Liu Yuan menggelengkan kepalanya. Bab 237, Pertemuan Masa Perang. Saudaraku, bisakah aku pergi ke pegunungan untuk melihat Raja Serigala? Yan Liu Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, aku selalu merasa sepertinya mengenaliku. Sebelum Millet kecil secara pribadi berbicara dengan Yan Liu Yuan tentang perdagangannya dengan serigala, Yan Liu Yuan juga sangat jelas. Ren Xiaosu sekarang menjalin hubungan kooperatif dengan serigala, kedua belah pihak juga telah bergabung untuk membunuh para prajurit nano. Kedengarannya aneh, tapi Yan Liu Yuan telah lama terbiasa dengan keeksentrikan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, ya, tetapi Anda harus mengikuti saya. Meskipun saya telah bekerja dengan serigala untuk waktu yang lama, Ren Xiaosu masih agak gelisah bagaimana jika Raja Serigala gila dan ingin menyakiti Yan Liu Yuan. Ketika dia berkata, kedua pria itu berencana untuk memasuki gunung. Akibatnya, Xiaosu tiba-tiba melihat lampu kendaraan di bawah gunung datang dengan cepat ke pegunungan. Dia mengerutkan kening dan berkata, pergilah ke kamar yang lebih tinggi dan panggil Li Qingzheng. Oke, Yan Liu Yuan pergi untuk membangunkan Li Qingzheng. Saya melihat Li Qingzheng berjalan keluar dari rumah dengan mantel militer, Millet kecil, panggil aku. Seseorang naik gunung dan harus menjadi orang Li, kata Ren Xiaosu. Siapa tahun baru yang besar ini yang akan diam dan pergi ke gunung? Li Qingzheng kagum. Mereka berdua berdiri di gerbang pos dan menunggu kereta berhenti di depan pos. Seorang tentara memegang kertas kraft. Amplop itu dilemparkan ke udara, pasukan pribadi dikumpulkan. Ini adalah dokumen. Sebelum jam 7 pagi besok, seluruh tim tempur tidak akan ditahan tepat waktu, sehingga tidak ada yang bisa melakukannya. Penghindaran Li terhadap dinas militer sangat berat. Tidak hanya perlu mengambil hukuman pribadi untuk hukuman pidana, tetapi bahkan untuk menyalahkan keluarga. Para pengungsi di kota pasar akan langsung naik ke alokasi sumber air. Di era ini, tidak ada sumber air yang aman dialokasikan. Itu tidak akan bertahan lama. Beberapa orang dapat pergi ke hutan belantara untuk mencari air, tetapi memasuki hutan belantara akan disertai dengan risiko. Orang yang mengirim dokumen mengatakan bahwa ia siap untuk naik mobil dan pergi, tetapi Li Qingzheng menghitungnya. Sudah pukul 2 pagi, yang berarti harus dilaporkan di luar penghalang dalam waktu 5 jam, kalau tidak akan menjadi pembelot. Dia memandang prajurit itu dan berkata, kita di sini di Peluit. Apa yang kita lakukan ketika meninggalkan pos ini, bisakah kita melewatinya? Tentara itu mencibir ketika dia naik bus, katakan padaku bahwa aku punya kentut. Kamu tidak mau pergi ke pertemuan. Ren Xiaosu memandang Li Qingzheng, apakah Anda memiliki anggota keluarga di kota pasar? Anda dapat berlari tanpa keluarga. Li Qingzheng dengan pahit berkata, bagaimana saya lari? Saya tidak punya keluarga, tetapi ada lebih dari selusin orang di tim kami yang memiliki anggota keluarga di kota. Ketika tim melarikan diri, seluruh tim akan dikenakan hukuman yang sama. Ini adalah trik racun Li, sehingga kawan-kawanmu dapat melihat bahwa kamu tidak bisa berlari-lari jika timnya kabur, seluruh tim akan selesai.
Ren Xiaosu memandang Li Qingzheng dengan canggung, tahu bahwa dia tidak akan lari sebagai umpan meriam, tapi dia pikir itu untuk orang lain. Omong kosong telah dikatakan sebelum malam tahun baru, semua orang mungkin menjadi umpan meriam. Setiap orang akan memiliki penilaian mereka sendiri, apa yang bisa dilakukan pasukan swasta di garis depan. Bisakah kamu mengatasi kesulitan? Mereka hanya dapat digunakan sebagai makanan meriam. Namun, Li Qingzheng juga agak aneh, sebelum Anda akrab dengan Anda, saya tidak sabar untuk mengikis 3 pon minyak dari Anda. Saya mengenali Anda sebagai teman dan kemudian berbicara tentang kesetiaan. Ketika mereka omong kosong, mereka diberi status personel militer, mereka diberikan kepada Ren Xiaosu dan Li Qingzheng. Pada saat ini, Li Qingzheng akan menggunakan identitas ini untuk melarikan diri. Itu terlalu mudah. Sebenarnya, Ren Xiaosu awalnya ingin membawa Yan Liuyuan dan yang lainnya ke dalam penghalang. Lagi pula, dia memiliki identitas Departemen Investigasi Khusus. Mudah untuk melakukan ini. Tapi sekarang tampaknya jika dia membawa orang pergi, saya khawatir semua orang di tim akan selesai. Ren Xiaosu memikirkannya dan menghela nafas. Kalau begitu semua orang akan berteriak, kita akan pergi sekarang, biarkan aku mengirim keluarga kembali ke kota pasar, lalu kita akan pergi ke laporan perakitan. Cheng, Li Qingzheng berjanji. Pada saat ini, Xiao Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu seperti, bisakah Anda mengajari saya cara mengemudi? Jika Anda meninggalkan sasis Li di masa depan, apakah itu untuk pergi ke 88 hambatan atau 178 hambatan, atau bahkan pergi ke tempat lain, mengendarai truk selalu menjadi pilihan yang paling nyaman. Jadi Ren Xiaosu memindahkan mobil untuk berpikir. Dan setelah pertemuan ini, sudah pasti pergi ke garis depan utara. Jika hanya Li Qingzheng yang mengemudi di jalan, Li Qingzheng akan kelelahan. Ren Xiaosu berpikir bahwa ia tidak dapat belajar mengendarai sepeda. Lebih baik melewatkan sepeda dan belajar mengendarai mobil. Untuk keterampilan seperti itu, peta keterampilan belajar yang terbuang tidak ada gunanya, belum lagi bahwa ia tidak memiliki keterampilan untuk mempelajari peta, bahkan jika ada. Ia harus lebih baik untuk belajar omong kosong. Li Qingzheng tertegun, ya, saya akan mengajari Anda di jalan, kami punya cukup waktu. Tidak sulit untuk mengendarai mobil ini. Anda tidak boleh membuka jalan gunung, tetapi ketika Anda berkendara menuruni gunung, Anda akan belajar dengan cepat. Ini juga masalahnya, jika Anda tidak perlu mematuhi peraturan lalu lintas di penghalang, Anda akan memahaminya setelah berjalan untuk sementara waktu. Ketika orang-orang di pos bangun ketika mereka bangun, Li Qingzheng berteriak dan berteriak, jangan tidur, bawa semua persediaan di pos, mereka semua pergi ke tas berbaris. Kenakan mobil, jika Anda menemukan begitu banyak bakon, mengapa Anda tidak bisa memakannya? Beberapa orang ingin tahu, Wolf King, mari kita lakukan ini. Li Qingzheng melihat sekeliling dan berkata, siap untuk pergi ke medan perang. Semua orang tercengang, sekarang. Jangan menyelesaikan festival musim semi. Di mana perang akan menunggumu untuk menghabiskan festival musim semi, Li Qingzheng menghela nafas, segalanya untuk berkemas, berkumpul di sini setelah 15 menit. Ekspresi para prajurit dari pos terdepan tiba-tiba runtuh. Setiap orang yang baru-baru ini bergaul dengan mereka seperti keluarga telah mendiskusikan untuk tinggal di pos ini. Akibatnya, mereka sekarang akan menjadi umpan meriam di medan perang. Tidak bisakah kita pergi? Seseorang bertanya, seberapa baik peluitnya? Ketika saya pertama kali datang ke sini, semua orang merasa bahwa pos itu terlalu pahit, tetapi sejak saat ini, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa kehidupan pos itu tidak pahit. Tetapi lebih nyaman daripada di kota pasar. Li Qingzheng berkata dengan serius saat ini. Jika kita tidak pergi ke pertemuan, maka beberapa rekan tim kita di kota pasar tidak akan bertahan, dan Li pasti akan melewati kita dan tidak bisa berlari. Ren Xiaosu memandangi sekelompok orang ini. Ada lebih dari selusin senapan otomatis di seluruh pos. Tidak ada satupun granat. Belum lagi mortir sederhana dan ranjau infanteri. Bahkan stasiun radio komunikasi individu yang paling dasar pun tidak. Ini akan dimulai, sehingga medan perang besar bahkan mencakup 2 gunung, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Pada saat itu, musuh dari seluruh medan perang akan mengerti bahwa unit-unit pribadi ini adalah terobosan terbaik dan mereka rentan.
Tentu saja, jika musuh merasa bahwa Ren Xiaosu dan pasukan pribadi mereka juga seperti ikan busuk dan udang, maka itu adalah masalah kegagalan Ren Xiaosu untuk memberi mereka pelajaran. Saya tidak tahu apakah serigala akan mengikuti masa lalu. Ren Xiaomei melihat kembali ke gunung dan Raja Serigala telah menghilang. Pada saat ini, Chen Invincible datang ke Ren Xiaosu. Tuan, apakah kita akan bertarung? Kita akan melihat situasinya dulu dan kemudian mengatakan bahwa kita tidak bisa bertarung, kata Ren Xiaosu. Mari kita bantu kamu mengambil sesuatu, aku juga akan bersiap. Oke, janji Chen yang tak terkalahkan. Bab 238, Pengkhianatan. Setelah Ren Xiaosu membawa Chen yang tak terkalahkan untuk berkemas, dia pergi ke sebuah ruangan di mana tidak ada seorang pun. Dia harus membongkar senjata-senjata prajurit nano yang diperoleh sebelumnya dan memasukkan robot nano ke dalam. Sejak terakhir kali ia bekerja sama dengan serigala untuk memburu para pejuang nano, jumlah robot nano Ren Xiaosu telah berubah beberapa kali. Dan ia bahkan dapat menutupi lengannya dengan baju besi luarnya. Jadi dia ragu-ragu, apakah Anda ingin membongkar senjata ini untuk mendapatkan robot nano ini? Prinsip senjata ini mungkin untuk menguji peran pemotongan partikel frekuensi tinggi dengan nanorobot dengan program tetap. Faktanya, hal ini terdengar aneh, tetapi pisau air juga prinsipnya. Pemotongan partikel frekuensi tinggi asli adalah mesin pemotong tugas berat karena, bilah bukan plastik, tidak ada cara untuk membuat pisau. Tapi nanobots membantu memecahkan masalah ini, sehingga mereka menciptakan senjata jarak dekat yang lebih tajam. Senjata ini jelas bukan pisau hitam untuk Ren Xiaosu, tetapi di masa depan, jika siswa di sekitarnya juga memiliki baju zirah nano, bisakah mereka tidak menggunakannya? Hanya saja saya tidak diizinkan membiarkan Xiaosu memikirkannya. Dia membongkar robot nano ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yan Liuyuan. Setelah menyelesaikan mesin menyikat, Xiaosu memanggil Yan Liuyuan ke dalam rumah. Setelah Yan Liuyuan menutup pintu, dia penasaran berkata, "Saudaraku, apa yang terjadi?" Tangannya mencuat, kata Ren Xiaosu. Yan Liuyuan mengulurkan tangannya, tetapi dia melihat tangan Xiao Xiao memegangnya, dan kemudian aliran perak meresap dari tubuh Xiaosu dan menyebar ke Yan Liuyuan. Ini adalah robot nano Li. Kamu sedikit lebih kecil. Mungkin robot nano ini cukup bagimu untuk menyelesaikan sejumlah besar armor nano ringan. Kamu juga bisa memperkuat kekuatan muskuloskeletal dalam tubuh. Ini untukmu. Hal-hal, biasanya tidak diungkapkan kepada orang lain, kata Ren Xiaosu, jika situasinya krisis Anda dapat menggunakannya untuk membunuh. Yan Liuyuan menatap Ren Xiaosu dengan bodoh, kamu memberiku semua robot nano, apa yang kamu lakukan sendiri? Seperti yang dia katakan, dia harus melepaskan tangannya untuk mencegah robot nano terus berkumpul padanya, tetapi kekuatannya jauh lebih kecil daripada Ren Xiaosu, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Ren Xiaosu dengan erat memegang tangan Yan Liuyuan dan mencubit rasa sakit Yan Liuyuan. Dia mengucapkan satu patah kata sekaligus, bila perlu Anda dapat menggunakan robot nano ini untuk melindungi semua orang. Tidak ada bahasa liris, dan Ren Xiaosu hanya berbicara tentang hal-hal yang paling praktis saat ini. Sama seperti Yan Liuyuan yang bersedia membuat keinginan untuk Ren Xiaosu dengan mengorbankan hidupnya, Ren Xiaosu juga dapat menyerahkan semua robot nano yang sulit datang ke Yan Liuyuan. Juga benar bahwa mereka dapat menghabiskan masa-masa sulit bersama. Ren Xiaosu sendiri tidak memiliki kebiasaan menggunakan robot nano karena dia kuat sendiri. Dan Ren Xiaosu percaya bahwa pasti ada lebih banyak robot nano yang menunggu dirinya di depan medan perang. Lagi pula, Li cukup murah hati. Jadi ketika datang ke garis depan, dia bahkan mungkin memiliki baju besi nano dari 8 siswa yang tersisa. Ren Xiaosu berkata dalam benaknya, istana, mencocokkan ulang robot nano. Saat berikutnya, istana berkata, biaya 20.000 yuan dibebankan. Ren Xiaosu telah hancur, dan benda spesial ini tersisa dengan 20.000. Apakah Anda harus membayar biaya untuk sebuah istana untuk mencocokkan kembali robot nano ini? Namun, pada saat ini, Ren Xiao hanya bisa makan kehilangan bodoh ini, cepat untuk mencocokkan uang untuk diambil.
Dia selesai dalam pikirannya, uang tunai 20.000 di ruang penyimpanan hilang, dan robot nano yang terhubung dengan neuron-neuron awalnya terputus darinya, dan Xiao Su memandang Yan Liuyuan. Proses pencocokan robot, lalu coba jika Anda bisa memerintahkannya. Saya melihat bahwa robot nano bergabung ke dalam tubuh Yan Liuyuan, dan kemudian pembuluh darah di bawah tubuh Yan Liuyuan menjadi perak. Yan Liuyuan bertanya-tanya, perintah yang bagus, sangat patuh, sama seperti menggunakan diri Anda sendiri. Seperti jari. Ren Xiaosu menghela nafas lega, dia paling khawatir bahwa tingkat koordinasi simultan dari Yan Liuyuan terlalu rendah, dan kemudian Yan Liuyuan tidak bisa memainkan peran robot nano. Tapi sekarang tampaknya tingkat koordinasi sinkron Yan Liuyuan harus sangat tinggi. Jangan menggunakannya setiap saat, kata Ren Xiaosu, jika Anda menggunakannya secara sewenang-wenang, itu pasti akan menarik perhatian Li. Oke, Yan Liuyuan mengangguk. Namun, pada saat ini, seruan orang lain tiba-tiba keluar, bagaimana dengan Liu Weijiang? Ren Xiaosu mendorong pintu keluar, apa yang terjadi? Li Qingzheng memandang Ren Xiaosu, dia berkata dengan susah payah, Liu Yijiang membawa garam dan daging, dan menghilang. Dia juga mengambil pistol dan setengah dari peluru. Apakah sudah pergi? Ren Xiaosu tertegun. Posnya ada di gunung. Hanya ada satu cara untuk turun gunung. Jika Liu Weijiang hilang, hanya mungkin berjalan ke gunung. Liu Yujiang adalah seorang pengungsi yang telah melarikan diri dari 109 penghalang dengan Ren Xiaosu, pihak lain tidak memiliki kerabat di sini. Jadi ketika dia tahu bahwa dia akan melawan umpan meriam di medan perang, dia mulai melarikan diri. Liu Yujiang tidak hanya harus melarikan diri, tetapi juga mengambil beberapa persediaan untuk bertahan hidup di masa depan. Li Qing malu, mengapa dia harus melarikan diri sendiri, apa yang harus dia lakukan jika dia melarikan diri dari orang lain. Li Qing rela pergi karena para prajurit di pos itu dipandang sebagai saudara. Akibatnya, saudara-saudara di matanya mengkhianatinya. Chen Invincible memandang Ren Xiaosu, Tuan, mengapa ada orang seperti itu di dunia? Ren Xiaosu berkata dengan tenang, mereka hanya ingin melahap kegelapan cahayamu. Apa yang kita lakukan sekarang? Li Qingzheng bergumam, dengan satu orang hilang, semua orang akan dihukum. Seseorang tiba-tiba berkata, jika Anda ingin kami berlari, medan perang juga sudah mati. Namun, beberapa orang telah menarik semua orang untuk memohon istri dan anak perempuan saya masih ada di pasar, tidak bisa lari, saya mohon, mungkin hanya satu orang yang tidak akan dihukum. Pria lain juga memohon, saya mohon Anda tidak lari, Anda lari, apa yang kita lakukan jika kita punya keluarga? Li Qingzheng memandang Ren Xiaosu, dan semua orang menatap mata Li Qingzheng, bahkan semua orang mengerti bahwa itu bukan Li Qingzheng, tetapi Ren Xiaosu yang berbicara dalam tim tempur. Ren Xiaosu memikirkan mata mereka selama 2 detik dan berkata, kita akan pergi bersama untuk berkumpul, aku punya cara. Sungguh. Seseorang bertanya, Anda tidak bercanda, pemimpin pasukan. Ketika Li Qingzheng membiarkan Xiaosu berkata demikian, dia sudah melepaskan hatinya, kapan pemimpin pasukan Xiaosu membuat lelucon. Mendengarkannya benar. Pada saat ini, Ren Xiaosu telah menjadi pemimpin tim yang nyata dalam pikiran semua orang. Bab 239, Pendekatan Ren Xiaosu. Ketika turun gunung, Ren Xiaosu menemukan bahwa Chen tidak terkalahkan dan agak tidak bahagia. Faktanya, setiap kali pengkhianatan semacam ini terjadi, dunia spiritual Chen yang tak terkalahkan sedang diserang. Ini seperti anak sederhana yang bersedia membantu orang yang tidak bersalah dan baik, tetapi perlahan-lahan ia akan menemukan bahwa niat baiknya terhadap dunia seperti segitiga di dalam hatinya. Setiap putaran segitiga ini akan membuat hatinya menderita. Luka juga akan membuatnya merasa sakit. Sampai sudut-sudut segitiga digiling menjadi sebuah lingkaran. Ren Xiaosu tidak membuka Chen yang tak terkalahkan. Ini adalah iblis yang harus dialami Chen Invincible sendiri. Dia ingin memahaminya sebelum dia bisa keluar dari kesulitan ini. Setelah truk turun gunung, mereka tidak langsung ke kota pasar, mereka punya banyak waktu, perjalanan ke kota hanya 3 jam, butuh 2,5 jam untuk sampai di sana, mereka masih punya 2 jam. Ren Xiaosu membawa mereka ke jalan lain, dan Li Qingzheng bertanya-tanya, apa yang kita lakukan? Ren Xiaosu meliriknya, kamu akan tahu kapan kamu tiba.
Di pinggir jalan, Ren Xiaosu membawa Li Qingzeng untuk menyergap di sampingnya. Dia bahkan meminta Li Qingzeng untuk mengenakan kostum tentara reguler Li dan membawa dokumen Departemen Penyelidikan Khusus. Pada saat ini, sebuah truk pengangkut datang dari kejauhan, dan Xiaosu dengan tenang berjalan ke tengah jalan, menghalangi jalan truk. Orang-orang di mobil melihat seragam militer Li di tubuh Ren Xiaosu. Mobil itu adalah seluruh tim pos terdepan. Pemimpin tim mereka melompat keluar dari mobil untuk tersenyum, "Tuan, apa?" Ren Xiaosu menyalakan dokumen, Departemen Investigasi Khusus menyelidiki kasus ini. Saya curiga Anda memiliki mata-mata pada mobil dan membiarkan mereka semua turun. Pemimpin tim tertegun. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, apakah ada kesalahpahaman? Kami hanya seorang prajurit tentara swasta." "Omong kosong," Ren Xiaosu dengan dingin berkata, "apakah kamu mata-mata?" Pemimpin tim tiba-tiba tidak berani berbicara, dan segera menyapa tentara lain untuk turun dari bus, cepat dan bekerja sama dengan kepala untuk menyelidiki kasus ini. Setelah sekelompok tentara keluar dari mobil, Ren Xiaowen bertanya, "Siapa yang ada di kota pasar?" Tangan yang lemah diangkat oleh seorang pria, "Pak, keluarga saya masih di pasar." Ren Xiaosu berkata kepada pemimpin tim, "Ini dia, ikuti aku." Said Li Qingzeng dengan tim tentara datang untuk mengikat pria itu, dan langsung ke mobilnya. Pada saat ini, Li Qingzeng terkejut menemukan bahwa metode asli Ren Xiaosu adalah mencuri orang. Faktanya, Li hanya takut bahwa seseorang akan menjadi pembelot. Selama Anda memiliki 30 orang, mereka pasti tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi Li Qingzeng tidak pernah berharap Ren Xiaosu melakukan operasi seperti itu. Ini terlalu memalukan. Tetapi teman-teman yang mati tidak mati, Li Qingzeng, sekarang mereka memiliki tim tempur lain untuk hidup dan mati, dunia ini, itu baik untuk dapat hidup, tidak benar untuk mengendalikannya. Pemimpin tim melihat seragam sekelompok tentara di sebelah Li Qingzeng dan merasa agak salah. Bagaimana Anda memiliki pakaian kasual dan pakaian tentara pribadi? Pemimpin tim bertanya-tanya, "Tuan, apakah pasukan pribadi ini di sebelah Anda?" Ren Xiaoxun berhenti, "Ya, saya telah lama bersembunyi di pasukan pribadi untuk memeriksa mata-mata." Ketua tim tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, Departemen Investigasi Khusus memiliki reputasi. Tanpa darah Li, tidak ada yang berani menyinggung Departemen Investigasi Khusus. Ren Xiaosu meliriknya dan berkata kepada Li Qingzeng, "Pergi." Mengatakan, truk transportasi mereka berbelok ke arah kota, membiarkan Xiaosu di dalam mobil memandang pria yang terikat itu, dia berkata kepada Chen Invincible, "Lepaskan dia." Pria itu ketakutan dan menangis, "Tuan, saya benar-benar bukan mata-mata." "Ya," Ren Xiaosu mengangguk, "mulai hari ini, kaulah yang ada di tim tempur ini." Pria itu tertegun, "Tuan, saya bukan tim tempur Anda." Prajurit tentara swasta di sebelahnya mengarahkan jarinya ke arahnya, Ren Xiaosu berkata, "Kamu sekarang." Artinya, pada saat ini, pemimpin tim yang masih bodoh di jalan tiba-tiba bereaksi, "Rumput, ini untuk menjemput orang, apa yang dimaksud dengan detektif omong kosong, terlalu tak tahu malu." Tentara di sebelahnya sedikit panik, "Ketua tim, apa yang harus kita lakukan?" Pemimpin tim menggigit giginya, diperkirakan mereka tidak bisa mengejar mereka, dan aku tidak yakin apakah identitas departemen investigasinya yang khusus itu benar atau tidak. Ayo pergi ke tim tempur lain. Ada lusinan keseluruhan pos ini, jadi ada lusinan tim tempur. Ren Xiaosu masih tidak tahu. Setelah dia membuka kepala ini, berbagai tim tempur di belakangnya akan seperti apa burung yang dirampok. Beberapa anggota tim tempur berada di tempat yang sama, jadi mereka belum mempertimbangkan hal ini. Masih ada lagi tim tempur yang kurang seperti Xiaosu. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Akibatnya, operasi Ren Xiaosu seperti membuka pintu ke dunia baru bagi mereka. Setelah puluhan pos terdepan menuruni gunung, jalan menuju kota itu sebenarnya 2 atau 3, ini mungkin disebut jalan sempit untuk menemui yang berani. Ketika Ren Xiaosu bergegas ke kota pasar, langit cerah. Pada saat ini, mereka melihat beberapa truk pengangkut Li menuju ke arah mereka. Ketika mobil-mobil melihat Ren Xiaosu, mereka berhenti dan pengemudi lain mengguncang jendela dan berteriak, "Anda pasukan swasta yang datang dari pos." Li Qingzeng tertegun, "Ya. Apakah kamu tidak melihat kerumunan di jalan kamu datang?"
Tanya pengemudi itu. Tidak, kami berangkat lebih awal, kata Li Qingzeng dengan tenang. Sopir itu mengguncang jendela, rumput, saya mendengar ada pot bubur di sana. Ini masih pagi untuk melihat apa yang terjadi. Ren Xiaosu dan Li Qingzeng sedang duduk di depan truk. Mereka tidak saling berbicara, tetapi keduanya mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Li Qingzeng berbisik, tidak akan ada apa-apa. Ren Xiaosu juga memiliki dimsum, masalahnya harus kecil. Ren Xiaosu pertama mengirim Yan Liu Yuan ke kota pasar, dan menjelaskan hal-hal baik ke titik perakitan. Di pagi hari, Hu mengatakan bahwa pertemuan singkat baru saja diadakan di Departemen Investigasi Khusus. Akibatnya, seorang ajudan mengirim panggilan satelit Letnan Jenderal, kepala petugas dari pasukan tempur pasukan swasta sedang mencari Anda. Omong kosong mendengus, apa yang dia lakukan untukku. Berkata omong kosong, angkat telepon, aku omong kosong. Akibatnya, pihak lawan mengeluh. Meskipun tentara dari tentara swasta dipindahkan, perwira utama tentara juga keluarga Li. Pihak lain mengeluh untuk waktu yang lama, dan omong kosong itu tidak bahagia. Siapapun yang ingin menyentuh tentara pribadi Anda melanggarnya. Pasukan pribadi, saya tidak melihatnya ketika saya memberikannya kepada saya. Saya tidak ingin menumpahkan air kotor ke saya. Kata, omong kosong akan menutup telepon. Namun, dia mulai sakit kepala, karena dia sangat jelas ini pasti ngengat millet kecil. Bab 240. Benarkah? Awalnya, Xiaosu berpikir bahwa jumlah pasukan pribadi tidak banyak, tetapi dia salah. Dia melihat bahwa ada lebih banyak orang daripada Brigade Tempur Konsorsium setelah perakitan. Li Qingzeng pergi untuk menanyakannya. Ini adalah pasukan pribadi dengan banyak penghalang. Dibawa bersama. Pasukan pribadi dari setiap penghalang sekarang memiliki kepala bersama, yang disebut Li Anjun, yang merupakan keluarga Li dan sekarang menjabat sebagai manajer 107 penghalang. Kepala petugas yang bertanggung jawab atas pasukan pribadi penghalang 108 adalah Liu Taiyu. Pada titik ini, pasukan pribadi dari penghalang lain telah berkumpul, dan hanya Liu Taiyu yang melihat Xiaosu yang kesepian dan kesepian di depan mereka. Tak satu pun dari tentaranya datang. Liu Taiyu memandang Li Qingzeng, apa yang terjadi di jalanmu? Li Qingzeng berdiri tegak, melaporkan kepala tanpa kecelakaan, tim batalion kedua dari batalion kedua dikumpulkan tepat waktu, silakan tanya kepala, saya. Aku sudah melakukannya, kata Liu Taiyu dengan tangan teralikan, aku tidak berpikir itu terlalu berantakan, mari kita berdiri di sini, jangan berteriak. Setelah saya selesai dengan Liu Taiyu, saya pergi, saya tidak tahu kemana saya pergi. Seseorang dalam tim berbisik, apakah orang-orang di belakang kita semua bermain? Sepertinya, itu harus merampok orang, Li Qingzeng sakit. Ren Xiaosui berkata, itu adalah hal yang baik. Yang disebut hukum tidak menyalahkan publik. Semua jabatan terserah dan mereka tidak dikenakan hukuman. Sebenarnya, alasan mengapa orang-orang di pos-pos lain berani melakukan ini adalah untuk memahami kebenaran ini. Sekarang Li membutuhkan orang-orang untuk bertarung, dan bagaimana dia bisa selalu meminta pertanggungjawaban mereka. Ini adalah seseorang yang memandang keren Xiaosu, pemimpin pasukan, apakah ini yang Anda harapkan? Ternyata Anda ingin membuat kekacauan dan membentuk undang-undang yang tidak menyalahkan masyarakat. Ren Xiaosu membersihkan kalajengking, batuk, oke, semuanya terkendali. Akibatnya, Chen berkata tak terkalahkan saat ini, otak tuanku tidak begitu baik. Ren Xiaosu diam-diam melihat Chen yang tak terkalahkan. Bahkan, manajemen pasukan swasta selalu sangat kacau, terutama setelah ekspansi, bahkan lebih membingungkan. Ren Xiaosu, mereka belum pernah ke penjaga lain. Mereka pernah ke sana. Mereka tahu bahwa banyak peluit tidak pernah bersama-sama. Pemimpin tim dari tim tempur juga dengan sengaja berbohong tentang jumlah orang yang ingin makan kosong. Akibatnya, mereka tiba-tiba meminta untuk berkumpul dan membuat mereka tidak siap. Jika Anda memberitahu di atas bahwa mereka kosong, itu tidak sesederhana hukuman biasa, mungkin seseorang akan ditarik keluar dan ditembak beberapa kali. Karena itu, dalam kekacauan ini, beberapa orang sengaja membuat air bingung. Ketika Liu Taiyu secara pribadi membawa kembali semua pasukan swasta, unit-unit swasta lainnya sudah dibuka, dan ada 108 pasukan tempur yang tersisa.
Menurut permintaan, jam 7 pagi, tapi sekarang hampir terlambat. Selama periode itu, tidak ada yang berhasil melayani Xiao Su. Seluruh tim tempur sama dengan domba. Ren Xiaosu dan semua orang pergi ke kota untuk membeli kue isi telur. Li Qingzheng diundang. Pada malam hari, Liu Taiyu kembali dengan pasukan besar. Para prajurit pasukan swasta semua bengkak dan bengkak. Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa beberapa tim tempur langsung dibentuk dan menghilang. Banyak pakaian orang telah sobek, dan sepatu telah hilang, hanya milet kecil. Seluruh tim tempur mereka memiliki beberapa orang. Tim tempur Ren Xiaosu adalah kelompok tempur ke-8 dari Batalion 2 Besi. Masih ada 1 hingga 7 di depan tim. Akibatnya, tim tempur ke-6 hilang, dan semua orang diambil, bahkan pemimpin tim diambil. Pada saat ini, Liu Taiyu tidak menyebutkan hukuman lagi. Pada hari kerja, ia juga mencoba segala cara untuk mengurangi pasukan militer. Ia tidak benar-benar mengelola urusan militer. Ini juga merupakan buah pahit baginya. Ren Xiaosu mungkin menghitung beberapa kali. Sekarang ada 33 tim tempur lengkap yang tersisa di tentara swasta. Ini berarti bahwa jumlah pasukan pribadi sekitar 1000. Liu Taiyu berdiri di depan semua orang dan berkata, pada hari kerja, jika Anda makan konsorsium dan minum konsorsium, Anda membesarkan seorang prajurit untuk waktu yang lama. Sudah waktunya bagi Anda untuk melayani konsorsium. Departemen kami akan pergi ke Tantoushan dan Feng Yishan. Suang Longshan membuat jalan ke depan, dan akhirnya mendirikan tempat tinggi di sana untuk mencegah invasi pasukan Qing. Petik 2. Ren Xiaosu terpana dan membiarkan pasukan pribadi membangun tempat tinggi. Aku benar-benar membiarkannya mati. Saat ini, meskipun medannya memiliki keuntungan besar, masalahnya adalah jangkauan dan presisi cangkangnya sangat tinggi. Anda dapat menempati tanah yang tinggi, tetapi jika orang memiliki uang, mereka dapat dengan mudah mencuci tanah dengan cangkangnya. Pada saat ini, semua orang yang berada di dataran tinggi akan mati. Secara umum, situasi ini membutuhkan pembangunan benteng yang sangat kuat untuk memainkan peran tanah strategis, tetapi di mana mereka masih punya waktu untuk memperbaiki benteng. Semua orang di pasukan swasta sia-sia, tidak ada yang mau mati. Masalahnya adalah mereka berisik, tetapi tidak ada yang berani lari. Liu Taiyu memiliki perusahaan yang kuat di sebelahnya, total 180 orang, senjata dan peralatan orang-orang ini bisa jauh lebih baik daripada Ren Xiaosu. Namun, kekuatan ini tidak digunakan untuk perang. Di satu sisi, mereka bertanggung jawab untuk melindungi Liu Taiyu, di sisi lain, mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perintah oleh tim tempur lain dari tentara swasta. Liu Taiyu berkata sambil tersenyum, namun, jika Anda memiliki tanggung jawab besar, akan ada hadiah besar. Mereka yang berkinerja baik pada akhir perang ini dapat langsung memasuki pasukan reguler Li. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga memiliki hadiah yang sangat kaya. Jika mereka tidak cukup baik, mereka dapat langsung memasuki penghalang dan menjadi penghuni penuh. Beberapa tentara bersemangat di tempat, bisakah Anda memasuki penghalang untuk mendapatkan status penduduk? Benarkah? Liu Taiyu tersenyum dan berkata, saya adalah komandan batalion dari Batalion 2 Besi, dapatkah Anda membuat lelucon seperti itu? Pejabat senior konsorsium telah mengeluarkan dokumen, dan Anda menaruh hati Anda kembali ke perut Anda. Pada saat ini, banyak orang yang dipindahkan, dan para emigran tidak tahu siapa mereka. Orang-orang yang selalu tertipu dalam sejarah adalah kelompok orang-orang ini, dan lebih baik berbohong ketika sekelompok orang berkumpul. Namun, Ren Xiaosu sangat jelas bahwa Liu Taiyu berani menggambar kue besar seperti ini. Saya khawatir pasukan pribadi yang terdiri dari hampir 1000 orang ini dapat kembali hidup-hidup. Ada banyak orang yang bisa tetap terjaga dalam tim, tetapi semua orang tidak berani mengatakan apa-apa, dan mereka hanya bisa membiarkan rekan-rekan mereka dalam kegembiraan mendiskusikan. Tiba-tiba, Liu Taiyu bertepuk tangan dan memberi isyarat agar semua orang diam, naik bus, berangkat. Kendaraan off-road Liu Taiyu dan truk pengangkut yang ditingkatkan tidak ada di depan, tetapi diawasi di belakang untuk melihat apakah ada yang berlari setengah jalan. Ren Xiaosu melihat adegan ini melalui kaca spion di dalam mobil. Dia berkata kepada Li Qingzheng, keberanian Liu Taiyu ini kecil.
Ketika dia tidak yakin, dia tidak akan berani pergi ke medan perang sendiri. Ini akan memberi kita lebih banyak ruang untuk kita mainkan. Li Qingzheng menghela nafas, apa yang ingin kamu mainkan? Xiao Su, jangan dipusingkan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.